Hey, bertemu lagi dengan saya Genu dan selamat datang di Jam Film. Oke guys, sudah lama tidak jumpa. Memang sok sibuk saya ini. Mengerikan sekali bulan ini bro. Tapi meskipun di dalam kesibukan dan banyak sekali rintangan di dunia yang fana ini, tidak akan menghalangi tekad saya untuk terus mencari AdSense di channel ini. Yoi. Meskipun gapnya agak lama ya dari hari ke hari. Tapi baiklah, kali ini saya tidak dulu untuk membahas fenomena-fenomena yang ada di dalam sejarah Perang Dunia. Entah itu Perang Dunia Pertama ataupun kedua. Tapi kali ini saya akan mengajak kalian untuk kembali mundur ke tahun 645 Masehi, di mana di masa tersebut perang antar kerajaan sedang brutal-brutalnya. Dan salah satu perang kerajaan yang brutal itu adalah perang yang terjadi dari pasukan Goguryeo, salah satu dari 3 kerajaan kuno di Korea, melawan pasukan Cina, dan perang itu dinamakan sebagai Perang Benteng Ansi, di mana perang tersebut mengisahkan tentang terjadinya sebuah invasi militer dari kerajaan Cina di masa kekuasaan dinasti Tang yang dipimpin oleh seorang kaisar yang bernama asli Lee Simin atau nama panggungnya adalah Taizong untuk menguasai wilayah Korea di tahun tersebut. Dan Taizong ini begitu sangat terkenal dengan keahliannya dalam memenangkan sebuah peperangan. Kemampuannya sudah begitu sangat diakui dan begitu sangat wadadidau. Dan saking wadadidonya, beliau sampai dijuluki sebagai dewa perang. So, penasaran dengan keseruan dari sejarah perang ini? Jika iya, langsung saja mari kita mulai. Baiklah, kisah ini akan dimulai dari sebuah gerakan dari Kaisar Taizong yang memimpin sebanyak 200.000 prajurit untuk menyerang kerajaan Goguryeo. Namun, sebelum bisa untuk mencapai pusat atau ibu kota dari Goguryeo itu sendiri, banyak sekali benteng di sepanjang perbatasan yang harus Taizong lalui. Dan hasilnya, benteng-benteng tersebut banyak yang sudah jatuh ke tangan sang Kaisar Taizong itu sendiri. Sehingga untuk bisa membendung serangan dari sang dewa perang dari Cina itu, sang Jenderal Yeon dari Goguryeo mengirim 150.000 pasukannya untuk bertempur di Gunung Jupil. Apa yang akan terjadi? 200.000 pasukan Taizong melawan 150.000 pasukan Jenderal Yeon. Yang jelas, pertempuran ini berjalan begitu sangat brutal dan sangat mengerikan. Melihat pasukan berkuda dari Goguryeo melesat dengan kencang, di sana lapisan depan pasukan Taizong memasang formasi banteng. Ditambah lagi dengan cover serangan dari barisan pemanah yang menghujani pasukan berkuda dari Goguryeo. Namun hal itu tidak cukup untuk membendung serangan kuda-kuda beringas dari Korea itu. Di sana kita diperlihatkan sosok dari sang Kaisar Taizong itu, yang dengan sadar dia mengakui tentang tingginya semangat dan juga moral dari pasukan Goguryeo. Begitupun juga dengan sang jenderal dari Goguryeo itu sendiri, yaitu Jenderal Yeon, di mana dia sangat percaya diri bahwa dia bisa menghancurkan Taizong di pertempuran itu. Awalnya begitu sangat terlihat keunggulan dari pasukan Jenderal Yeon, namun siapa sangka bahwa sang dewa perang itu telah membuat strategi mematikan di mana dia menyembunyikan puluhan ribu pasukan andalannya di balik gunung yang tiba-tiba menyerang pasukan Goguryeo itu dari arah belakang mereka. Dan yang lebih parahnya lagi adalah pasukan itu berisi orang-orang barbar dan beringas yang haus akan pembantaian. Mereka adalah pasukan Asanasi, dan sekejap itu pula alur cerita pertempuran itu berubah. 함정입니다. 이셈에 오샤! 전진! 추진! 흩어지면 안 돼!
Pertempuran menjadi semakin gila. Pasukan Goguryeo perlahan hancur dilumat oleh pasukan Taizong yang pada akhirnya mau tidak mau Jenderal Yeon dengan cepat langsung menarik sisa-sisa pasukannya. Dan disinilah kita diperkenalkan dengan tokoh utama kita. Dia adalah Samul. Kadet muda itu bersama dengan unitnya begitu sangat terpojok oleh serangan para pasukan Taizong. Dan sebelum bisa mengikuti panji dari sang jenderal untuk bergerak mundur, di sanalah adiknya tersambar tusukan tombak dari Asani yang membuatnya sekarat di detik itu juga. Dan pasukan Goguryeo benar-benar hancur di pertempuran tersebut. Kekalahan yang telak bagi pasukan Goguryeo. Yang sebelumnya pasukan mereka berjumlah 150.000. Kini yang selamat hanya kurang dari 10.000 prajurit saja. Tak hanya itu, di sana Samul masih berjuang menggendong adiknya. Namun pada kenyataannya dia harus menerima kenyataan bahwa adiknya sudah tewas. Kita beralih ke tempat sang pemenang, yaitu sang Kaisar Taizong. Selain dia memenangkan pertempuran, dia juga berhasil menangkap satu wanita dari pasukan Goguryeo. Dia adalah si cenayang atau si peramal yang diyakini bahwa dia bisa berkomunikasi dengan sang dewa dan bisa melihat masa depan. Bahkan dia selalu membawa jimatnya, yaitu busur panah suci yang digunakan oleh sang Raja Jumong, yaitu pendiri dari Goguryeo. Busur panah tersebut tidak ada yang bisa menggunakannya selain sang Raja Jumu itu sendiri. Bahkan sang dewa perang sekelas Taizong pun tidak mampu menarik anak panah tersebut. Dengan tertangkapnya wanita itu, pihak Taizong menyadari ada jalan lain untuk menuju pusat ibu kota Goguryeo, yaitu mereka harus melewati satu benteng kecil yang bernama Benteng Ansi. Saking kecilnya benteng Ansi, mereka memperkirakan bahwa mereka akan bisa merebut benteng tersebut tanpa banyak pertumpahan darah. Karena sejarah mengatakan bahwa Jenderal Yeon sangat membenci komandan dari benteng Ansi, yaitu Yang Manchun. Kebencian itu dikarenakan ketika Yeon melakukan revolusi untuk menggulingkan sang raja, hanya komandan Manchun lah yang mengabaikan panggilan dari Jenderal Yeon. Sehingga semenjak saat itu, Manchun dianggap sebagai pengkhianat karena telah berani menentang Jenderal Yeon. Dan ditambah lagi, wanita yang tertangkap itu adalah mantan tunangan dari Komandan Manchun. Lengkap sudah peluang yang dimiliki oleh Taizong. Sehingga dengan mantap pula, dia mengarahkan semua pasukannya untuk mengambil alih benteng Ansi sebelum dia melanjutkan untuk menyerang ke ibu kota Goguryeo. 양만춘이란 자를 만난 적이 있는. Kembali ke tempat pasukan Goguryeo. Di malam itu, Samul diberi sebuah misi oleh Jenderal Yeon untuk membunuh komandan Yang Manchun. Semua itu bukan tanpa sebab, karena Samul lahir asli dari kota Ansi. Kendatipun Samul ini tidak tahu wajah dari Manchun karena umur mereka terpaut jauh, dan Samul masih sangat kecil ketika dia dipindah dari Ansi menuju ke ibu kota. Semua itu akan tetap memungkinkan Samul untuk bisa masuk ke benteng Ansi yang memang tanah kelahirannya. Dengan harapan hal itu tidak akan dicurigai dan dia bisa mencari Manchun untuk dia bunuh. Dan setelah berhasil membunuh Manchun, dia akan segera menyusul para pasukan Jenderal Yeon yang sudah berbaris di pertahanan terakhir di ibu kota Goguryeo. Jenderal Yeon memang sudah mendapat kabar bahwa pasukan Taizong akan menyerbu benteng Ansi. Jelas, Yeon tidak akan melindungi benteng kecil tersebut. Dan untuk itu, Samul disumpah untuk bisa menuntaskan misinya dan segera menyusul untuk ikut bertahan di ibu kota. Dan saat matahari terbit di keesokan harinya, Samul berpisah dari rombongan besar dan berangkatlah dia menuju ke benteng Ansi. Dan di malam harinya, dia bertemu dengan dua prajurit yang mengaku kabur dari pasukan Yeon. Dan untuk menebus kesalahan, mereka ingin mengikuti Samul untuk menuju ke Ansi dan ikut berjuang di benteng itu. Keesokan harinya, mereka bertiga sudah sampai di mulut benteng Ansi. Dan di tengah perjalanan mereka bertemu dengan beberapa warga yang kereta kudanya terjebak.
Di sana, Samul dan kedua prajurit itu pun membantu warga tersebut. Dan setelah itu, tanpa diduga oleh mereka bahwa yang mereka bantu itu adalah komandan Yang Manchun itu sendiri, bersama dengan Chu, yaitu tangan kanan dari Yang Manchun. Memang pada intinya mereka bertiga sudah terjebak. Di sana, Mansun tahu bahwa ada mata-mata utusan dari Taizong untuk menyamar menjadi prajurit Korea guna menyusup ke Ansi. Sehingga Chu diperintahkan untuk memeriksa mereka bertiga. Dan seketika itu juga kedok dari kedua prajurit itu pun terbongkar. Namun sayang mereka berdua bukan tandingan Chu. Di sana, Samul begitu sangat gemetar. Jelas dia langsung mengaku bahwa dia bukan bagian dari para mata-mata itu. Dia mengaku ingin pulang ke kampung halamannya. Dia pun juga mengaku bahwa dia berasal dari suku Aibul, yaitu salah satu suku asli dari tanah Ansi. Sehingga untuk pemeriksaan lebih lanjut, Mansun akan membawa Samul ke dalam benteng. Akhirnya dia pun sadar dari pingsannya dan sampai di benteng mungil tersebut, yaitu benteng Ansi. Di sana dia melihat kehidupan yang asri dan damainya masyarakat benteng Ansi. Sebelum pemeriksaan yang akan Komandan Mansun lakukan, di hari itu dia kembali mendapatkan kabar dari prajuritnya bahwa tengah terjadi keributan di pasar, dan itu adalah ulah dari duo letnan keplek yang Mansun miliki. Dia adalah Letnan Halbo, pemimpin unit kapak. Dan satunya lagi, dia adalah Letnan Pong, pemimpin dari unit pedang. Dan asal kalian tahu, perkelahian tersebut sudah sangat biasa mereka lakukan. Bahkan, saking biasanya, warga sekitar sudah bodoh amat sama mereka berdua. Dan konyolnya lagi adalah, saking seringnya mereka seperti itu, mereka berdua sampai lupa apa yang membuat mereka berkelahi di hari itu. Malam pun tiba, waktu interogasi pun dimulai. Samul digiring ke ruangan sang komandan yang tengah mengasah anak panahnya. Setelah mempertanyakan apakah Samul sering mendapatkan diskriminasi karena dia berasal dari Ansi, di waktu itu juga lah Mansun menodong Samul dengan anak panah yang siap melesat menembus kepalanya. Mansun menanyakan alibi apa yang tengah dilakukan oleh Samul. Secara jelas, di ibu kota, Samul lebih memiliki masa depan yang cerah. Kenapa dia malah memilih untuk kembali ke Ansi? Sebuah benteng yang diklaim oleh sang jenderal bahwa benteng dan komandannya adalah seorang pengkhianat. Di sana, Samul beralasan bahwa dia tengah dikejar oleh musuh dan terpisah jauh dari pasukan Jenderal Yeon. Sehingga mau tidak mau yang hanya bisa dia lakukan adalah pulang ke tanah kelahirannya. Dan dengan mendengar pasukan Taizong yang sedang menuju ke benteng Ansi pula, Samul tidak mau tinggal diam. Dia ingin bergabung dan ikut mempertahankan benteng Ansi, apapun yang terjadi. Dan setelah itu, masuklah orang tua yang mengenal Samul. Dia adalah guru di masa kecilnya, di mana sang guru menjelaskan bahwa Samul adalah anggota terakhir dari klan Aibul yang mati dalam pertempuran. Dan setelah itu, Samul diperkenalkan dengan semua pasukan elit yang dimiliki oleh Komandan Mansun. Sekaligus di malam itulah Samul secara resmi bertugas menjadi prajurit yang membawa panji pasukan selama pertempuran yang akan terjadi, sekaligus menjadi pelindung komandan. Meskipun hal itu diresahkan oleh Chu karena dia masih curiga dan belum srek dengan kedatangan Samul yang secara tiba-tiba itu. Di tengah malam, Samul ingin menuntaskan misinya untuk memenggal kepala Mansun. Dan ketika dia mengikuti Mansun di balik gelapnya malam itu, dia terkejut ketika Mansun masuk ke dalam salah satu rumah warga untuk melihat bayi yang baru saja dilahirkan dari keluarga tersebut. Di sana hati Samul bergejolak dan campur aduk. Dia melihat Komandan Mansun yang begitu sangat humanis, ramah, dan sangat peduli dengan rakyatnya. Bagaimana bisa Jenderal Yeon mengecap Mansun sebagai seorang pengkhianat? Sehingga akibat hal tersebut membuat Samul wurung melaksanakan misinya di malam itu. Di keesokan harinya, kembali lagi Samul melihat Komandan Mansun yang tengah membantu para prajurit dan warga untuk menyiapkan jebakan di pintu gerbang benteng. Membuat Samul kembali bertanya, seperti apa sebenarnya sosok dari Komandan Mansun ini? Setelah itu, kita juga diperkenalkan dengan satu letnan yang dimiliki oleh Mansun, yaitu Letnan Paso, pemimpin pasukan berkuda yang ternyata Paso adalah kekasih dari adiknya Mansun itu sendiri, yang notabene juga adalah seorang letnan perempuan dari unit pemanah.
Dan di hari itu mereka berdua tengah tertangkap basah habis usluk uduk. Dan di sana Mansun geram dengan kelakuan mereka berdua, yang sebenarnya Mansun ini tidak melarang hubungan mereka. Mansun hanya ingin mereka berdua berpacaran setelah peperangan berakhir, karena jika masih dalam peperangan dan mereka bisa saja terpisahkan karena gugur di medan perang, Mansun tidak yakin bahwa mental mereka akan tetap kuat. Namun di sana adik perempuannya itu yang bernama Becca meyakinkan kakaknya bahwa dia sudah cukup dewasa dan sudah tahu akan semua resiko yang akan mereka alami. Menjadi kakak memang cukup berat. Namun yang lebih berat lagi adalah ternyata di hari itu juga benteng mereka tengah didatangi oleh unit pengintai dari pasukan Taizong, yang membuat Mansun sadar bahwa jika unit pengintai sudah datang, itu tandanya unit besar Taizong sudah tidak terlalu jauh dari benteng mereka. Dengan begitu, para letnan juga pasukan segera disiapkan untuk berbaris di posisi mereka masing-masing. Sedangkan di sisi Samul, dia bersiap dengan bendera panji perang yang akan dia bawa. Dan di dalam ruangan tersebut, Mansun ingin Samul merapikan jenggotnya dengan belati yang Samul miliki sebelum memimpin perang. Yang secara teknis juga, Mansun memberikan kesempatan dan peluang yang besar untuk Samul bisa merobek tenggorokannya. Dan sekali lagi, Samul dipenuhi dengan keraguan yang begitu amat besar. Tangan dan kakinya gemetar, sehingga di sana dengan instingnya Mansun menjadi tahu maksud sebenarnya dari kedatangan Samul. Di sana dengan entengnya Mansun mengatakan bahwa belum saatnya Samul untuk menuntaskan misi yang diberikan oleh jenderalnya. Masih banyak kesempatan lain untuk bisa membunuhnya, karena mereka berdua kini harus fokus terlebih dahulu kepada musuh besar yang sudah berada di hadapan mereka. Mansun pun segera menuju garis depan bentengnya. Dan di sanalah kita melihat ratusan ribu pasukan Taizong menuju benteng mereka. Dan di hari itu adalah hari di mana Mansun dan semua pasukannya melihat pemandangan yang begitu sangat mengerikan. Ya, itu adalah 200.000 pasukan dinasti Tang yang dipimpin oleh Taizong sudah menampakkan wujudnya di depan benteng mungil Ansi yang berdiri tegak di perbatasan Goguryeo itu. 손바닥만한 소리. 집 많이 왔대잖아 이 상놈아. 정신 좀 챙겼구만. Mereka melihat pasukan yang begitu banyak tersebut hanya bisa terdiam 1000 bahasa, karena jumlah prajurit mereka sendiri pun hanyalah 5.000 orang saja. Pertarungan macam apa ini? 그때 나는 내가 물러서는 법을 배우지 못한 걸 못했다. Di sana, Mansun berpidato di depan seluruh prajuritnya, memberikan motivasi dan memperjelas alasan kenapa mereka tidak boleh gentar melihat musuh. Jelas, itu semua karena ada orang-orang tercinta yang harus mereka lindungi di balik punggung mereka. Bertarung hingga titik darah penghabisan adalah salah satu perjuangan yang layak untuk mereka jalankan. Sehingga seluruh moral prajurit pun bangkit dan sorak mereka pun menggema di langit benteng mereka, menyapu keheningan dari ratusan ribu prajurit musuh yang masih tak bersuara. Taizong yang melihat kebangkitan moral yang luar biasa dari pasukan Ansi tersebut, tanpa ragu dia pun memuji Mansun sebagai komandan benteng itu. Tapi disinilah malapetaka akan segera terjadi, di mana Taizong mulai membangkitkan moral para prajuritnya, memberikan sebuah pesan bejat sebagai seorang penjajah. Dia mempersilahkan seluruh prajuritnya itu untuk menggila. Jika benteng itu hancur, mereka semua diperbolehkan untuk menjara semua harta benda, memperbudak setiap orang yang mereka tangkap, dan memperkeos semua wanita sesuka hati mereka. Jelaslah dengan hal tersebut tanpa bualan-bualan nasionalis pun sudah cukup untuk membuat ratusan ribu pasukannya itu menggema hingga membelah langit Korea. Dan di detik itu juga pasukan Taizong pun memulai penyerangan.
어마어마하구만. 난 돈이다. 야, 생각보다 너무 크다. 저거. Serangan pelontar tersebut cukup untuk membuat tekanan keras terhadap pasukan Ansi, namun tidak untuk bentengnya, di mana dinding benteng mereka ternyata tidak hanya dibangun dengan tumpukan batu saja, melainkan dinding benteng juga dipenuhi dengan tanah yang padat, yang membuat benteng Ansi memiliki kekuatan yang berkali-kali lipat. Dengan hal tersebut, Taizong pun memberikan komando kepada pasukannya untuk segera memanjat dinding benteng tersebut. Di sanalah Mansun memberikan komando untuk memasang formasi bertahan sekaligus menghujani panah pasukan Taizong. Tangga dinding pun telah terpasang dan di sana pertarungan semakin sengit. Melihat hal tersebut, Mansun memberikan komando untuk melakukan serangan counter attack. 전진! 나가봐! 전진하라! Namun, nyatanya hal itu masih belum cukup. Kini, pemanjat yang lebih besar tiba di hadapan mereka, yang pada akhirnya tanpa bisa terbendung, pasukan Taizong berhasil menaiki benteng sehingga tanpa bisa dimukri lagi, pertempuran terbuka jarak dekat pun terjadi. 우린 성주의 명령에 의해서만 움직인다. 어떡하죠? 걱정 마. Sungguh sangat mengerikan. Tidak hanya itu, kini di gerbang utama benteng Ansi akan segera dijebol oleh pasukan Taizong. Melihat kemajuan dari serangannya, Taizong pun mulai menggerakkan pasukan barbarnya, yaitu unit Asanasi, untuk menyikat sisi kiri dari benteng Ansi dan sekaligus mengarahkan unit artileri berkudanya untuk menyikat dari sisi kanan. Dengan serangan tersebut, Mansun segera mengcounter itu dengan mengeluarkan unit BK dan juga Paso. Dan ketika gerbang utama benteng berhasil dijebol, di sanalah Mansun mengeluarkan perangkap babi tepat di mulut bentengnya. Dan sekali lagi, dia berhasil membendung pergerakan pasukan Taizong. Pertarungan jarak dekat semakin brutal, sehingga Mansun segera merapatkan barisan formasinya. Setelah semua pasukan Taizong tersingkir dari benteng mereka, di sana Mansun segera mengeluarkan senjata misil mereka untuk merobohkan semua pemanjat yang dimiliki oleh Taizong.
Sungguh sangat menawan. Hal tersebut cukup untuk membuat Taizong menarik mundur semua pasukannya, dan Ansi kali ini berhasil bertahan dari serangan maut yang pertama dari pasukan Taizong. Satu kata dari saya, ngeri. Di malam harinya, semua pasukan Ansi pun merecovery diri mereka masing-masing, dan para warga pun bertugas untuk membakar semua mayat dari pasukan Taizong. Hingga di keesokan harinya, belum ada pergerakan apapun yang dilakukan oleh Taizong. Jelas di sana Mansun beserta unit elitnya tengah memperhitungkan apa yang akan direncanakan oleh musuh mereka. Hingga hari pun mulai gelap, dan dengan tiba-tiba pula Samul masuk ke dalam ruangan Mansun untuk berniat membunuh Mansul. Dia masih ingin menuntaskan misinya. Sebelum hal itu dia lakukan, dia ingin tahu alasan kenapa Mansul menentang perintah Jenderal Yeon dan memilih untuk menjadi pengkhianat. Jelas di sana Mansun tidak mendukung Yeon yang telah membunuh rajanya. Di sana, Samul menegaskan kembali bahwa cukup wajar Yeon membunuh sang raja karena sang raja telah berpihak kepada Taizong dengan membebaskan para tahanan dari pasukan dinasti Tang. Yang notabene Taizong menjadi berhasil untuk menyerbu Goguryeo dengan tahanan-tahanan yang dibebaskan itu. Yang sebenarnya pula, itulah alasan kenapa Taizong menyerbu Goguryeo. Dia tidak terima jika Raja Goguryeo dibunuh. Taizong menjadi ingin menghancurkan Yeon sekaligus Goguryeo-nya juga. Mansun meyakini seharusnya perang ini tidak pernah terjadi. Sehingga hal itulah yang membuat Mansun tidak menuruti panggilan Jenderal Yeon, tidak mengirim bantuan pasukan untuknya, dan membiarkan pasukan Goguryeo banyak yang mati dalam medan perang. Mansun juga meyakini bahwa untuk melawan pasukan Taizong di lapangan terbuka adalah bunuh diri. Seandainya dia mengirim pasukannya, mereka semua akan mati sia-sia, dan benteng Ansi akan menjadi abu. Di sana, Samul semakin emosional, dan dengan lantang dia mengatakan bahwa Mansun adalah seorang pengecut, dan kali ini dia akan hancur berserta dengan bentengnya di tangan Taizong. Di sana, Samul ingin Mansun kembali lagi untuk menurut dan patuh dengan Jenderal Yeon, dan akhirnya ungkapan tersebut dijawab dengan tegas oleh Mansun bahwa patuh pada perintah seseorang tidaklah penting. Sebagai seorang komandan, yang harus dia lakukan adalah melindungi bentengnya. Dia memilih untuk tidak mematuhi perintah jenderal dengan segala agendanya jika rakyatnya sendiri menjadi taruhannya. Di sisi lain, di luar benteng, kembali kita diperlihatkan pasukan Taizong yang mulai bergerak. Apakah serangan kali ini lebih mengerikan? Ditambah lagi Chu yang mempergoki Samul yang menodongkan belati ke arah komandannya. Namun sekali lagi, Mansun menghadang Chu dan mengajaknya untuk fokus terlebih dahulu kepada musuh yang sesungguhnya, yaitu Taizong. Dan ya, nyatanya memang benar, pasukan Taizong sudah mulai melancarkan serangannya dengan menggunakan menara penembus benteng. Dan pasukan Asanasi menjadi barisan pertama yang mendobrak pertahanan Ansi. Di sana, Hualbo menjadi pilar alami yang bisa membendung kebrutalan unit Asanasi. Cara yang masuk akal adalah Mansun harus bisa menghancurkan menara penghubung tersebut. Jika tidak, Ansi akan tumbang di malam itu juga. Dan disinilah kita diperlihatkan keganasan bela diri Mansun di medan perang. Di sana,
Mansun akan mengeluarkan pelontar gas untuk dia ledakan tepat di menara-menara pengepung itu. Hal itu ternyata berhasil untuk membendung serangan gila Taizong. Namun tanpa disangka, tiba-tiba atas kesibukannya tadi, dia menjadi sasaran empuk tombak Asanasi. Dan dengan begitu, kepala Mansun akan menjadi tebasan paling gemilang yang akan dilakukan oleh Asanasi. Dan ya, tusukan pedang panjang Samul berhasil menembus badan Asanasi. Dan Samul kini benar-benar menjalankan tugasnya untuk menjadi seorang romer yang mengerikan. Singkatnya, pasukan Taizong kembali lagi menelan kekalahan. Mansun pun juga sadar dari komanya, yang sebenarnya dia sudah koma selama 4 hari. Semua tim elitnya lega melihat komandan mereka siuman. Sekaligus, dia berterima kasih atas perlindungan yang Samul berikan kepadanya. Jika tidak ada Samul, sudah dipastikan Mansun akan gugur di malam itu. Di malam yang sunyi, kita diperlihatkan kedamaian dan kebahagiaan dari masyarakat Ansi. Pemandangan yang begitu sangat indah. Berbeda dengan sang Kaisar Taizong yang begitu amat murka. Dia tidak menyangka dengan sepak terjangnya di medan perang. Bahkan, dia yang sudah dijuluki sebagai sang dewa perang harus mengalami kekalahan beruntun ketika hanya melawan benteng mungil Ansi. Jika dipikir secara objektif, semua itu tidak masuk akal. Dia tidak ingin benteng Ansi memandang rendah pasukannya. Sehingga di titik itulah dia memanfaatkan si cenayang yang mereka tangkap. Ada sesuatu yang ingin dia rencanakan. Di malam harinya, tiba-tiba si cenayang itu jalan sendirian menuju pintu gerbang benteng Ansi. Dan atas izin sang komandan, si cenayang itu pun diperbolehkan untuk masuk. Di sana, Mansun begitu sangat terkejut ketika tahu bahwa mantan tunangannya itu selama ini sudah tertangkap dan menjadi tawanan oleh pasukan Taizong. Di sana si cenayang memang sengaja dikirim oleh Taizong dengan membawa jimatnya, yaitu busur panas suci milik Raja Goguryeo. Dia sudah meramalkan kehancuran Ansi. Mansun diberi pilihan untuk menyerah sebelum Taizong melakukan serangan terakhirnya. Taizong akan membangun sebuah bukit tanah setinggi benteng, dan dengan bukit itulah serangan pasukannya akan benar-benar menghancurkan Ansi hingga menjadi abu. Dan benar saja, di keesokan harinya, Taizong membangun bukit tinggi di depan mulut benteng Ansi dengan ratusan ribu pasukannya. Hal itu sungguh sangat memungkinkan, dan Ansi benar-benar sudah diambang kehancuran. Bahkan, Mansun bersama dengan unit elitnya tidak memiliki cara untuk mengcounter strategi Taizong. Beberapa hari telah berlalu. Si cenayang itu tidak ada hentinya untuk membujuk Mansun untuk menyerah. Dia bahkan mengatakan janji yang diberikan oleh Taizong jika Mansun bersedia untuk menyerah. Taizong akan memberikan apapun yang Mansun mau. Namun, jelas kesatria sejati sekelas Mansun tidak akan menggubris tawaran itu. Kemegahan Bukit Taizong sudah berdiri kokoh, dan hanya membutuhkan kurang dari 2 bulan lagi, bukit itu akan benar-benar selesai dan Taizong siap untuk melakukan serangan terakhirnya. Melihat kebuntuan tersebut, Samul memberikan saran untuk mereka meminta bantuan kepada pasukan pusat. Jelas hal itu tidak akan mungkin bisa mereka lakukan
pasukan pusat yang dipimpin Jenderal Yeon tidak akan mau membantu benteng yang sudah dia anggap sebagai sarang pengkhianat itu. Namun jelas tidak ada cara lain, dan Samul meminta izin untuk pergi menemui sang jenderal untuk meminta bantuan mereka. Jelas itu adalah keputusan yang begitu sangat gambling. Yeon tidak mudah untuk berubah pikiran. Katakanlah jika Samul kembali ke jenderal bukan karena sudah menyelesaikan misinya untuk membunuh Mansun, tapi dia kembali malah justru ingin meminta bantuan pasukan tempur. Jelaslah malah yang ada Samul akan dipenggal kepalanya hidup-hidup. Sungguh sangat complicated sekali. Lalu di sana Paso memberikan opsi terakhir, di mana dia memiliki rencana untuk menyelinap langsung ke area musuh di malam hari dan membunuh Taizong langsung di tempatnya. Hal itu menurutnya cukup masuk akal. Karena dikala semua pasukan musuh sibuk untuk membuat bukit, di sanalah pertahanan Taizong melemah. Dan dia sebagai unit yang memiliki kecepatan paling tinggi dibanding unit yang lain, Paso bersedia untuk melakukan misi berbahaya tersebut. Di malam harinya, jelas hal itu mendapatkan protes dari BK. Misi itu terlalu sangat beresiko, karena berhasil atau tidaknya Paso, dia tidak akan bisa kembali. Lebih tepatnya, itu adalah misi bunuh diri. Namun, di sana Mansun hanya bisa mengatakan bahwa dia juga tidak ingin Paso melakukan hal tersebut. Tapi, di lain sisi pula, dia tidak bisa menyangkal bahwa itu adalah satu-satunya cara untuk memenangkan pertempuran. BK hanya bisa menangis. Lalu, dia segera menemui Paso yang sudah bersiap-siap untuk menjalankan misi. Intinya, di sana Paso hanya bisa berjanji bahwa dia akan kembali sebelum matahari terbit. Dan tugas BK hanya perlu menunggunya di balik benteng. Berangkatlah Paso dengan beberapa pasukan tercepatnya. Namun siapa sangka ada sesuatu yang dilakukan oleh si Cenayang sebelum Paso berangkat untuk menembus masuk ke area musuh. Dan pasukan Paso pun beraksi. Di balik gelapnya malam, dia bagikan ninja bayangan yang menembus para penjaga. Dan dia pun dengan mudah berhasil masuk ke tenda sang kaisar. Namun, tiba-tiba di balik tirai muncul bayangan para pemanah yang sudah mengepung mereka. Di sanalah dia sadar bahwa dia dan pasukannya sudah dalam kepungan. Dan di detik itu juga, dia menyadari bahwa sudah ada mata-mata yang masuk ke dalam Ansi. Dari kejauhan sana, Mansun dan juga unit elitnya melihat kesunyian di area musuh. Dengan kesedihan yang sangat mendalam, mereka semua sadar bahwa Paso telah gagal dalam misinya. Lalu, di balik hutan, kita melihat manusia sekarat yang berusaha untuk menembus semak-semak. Dan benar, itu adalah Paso yang berhasil kembali dari area musuh. Keadaannya begitu sangat menyedihkan. Puluhan anak panah telah tertancap di punggungnya. Paso benar-benar sudah sekarat. Dan perjuangannya untuk bisa kembali ke benteng adalah dia ingin menyampaikan bahwa dia telah dikepung, yang artinya ada mata-mata di pihak mereka. Dan juga yang terakhir, dia ingin menitipkan salam kepada BK untuk tidak menunggunya lagi. Dan Paso pun tewas di gendongan Mansun. 파소야! 파소! Di sana, BK tidak bisa berkata-kata. Lagi pula, adakah kata-kata yang bisa menggambarkan kesedihannya? Sayangnya itu tidak ada. Di tengah kesedihan yang pilu menyelimuti ruangan itu, di sana pula si Cenayang mengakui bahwa dialah yang menyebabkan kematian Paso. Dengan gamblang, dia mengatakan bahwa dialah yang membocorkan misi tersebut ke pihak Taizong. Jelas, semuanya tertegun atas pengakuan tersebut. Bahkan semua orang di sana ingin memenggal kepala si Cenayang. Namun di sana si Cenayang mengatakan bahwa ramalannya telah mengatakan bahwa dewa sudah meninggalkan mereka semua. Dewa sudah tidak bisa menyelamatkan Ansi. Dan tindakan menyerah adalah hal yang paling masuk akal yang bisa pasukan Ansi lakukan. Pernyataan tersebut hanya membuat mereka semakin geram. Dengan begitu, Cenayang menunjukkan ketulusannya untuk mengajak semua pasukan Ansi untuk menyerah agar tidak ada lagi pertumpahan darah, agar rakyatnya juga bisa selamat. Dia menyerahkan dirinya untuk dipenggal atas dosanya yang sudah membuat Paso meninggal. Di sana jelas Mansun tidak mudah melakukan hal itu. Tetapi yang jelas tugas itu malah ditunaikan oleh Samul yang tidak ragu menyayat tenggorokan si Cenayang itu. Problem telah selesai. Sekarang mereka harus kembali fokus kepada musuh nyata mereka, yaitu Taizong.
Keesokan harinya, cobaan Mansun belum berhenti, di mana tiba-tiba satu prajurit di bawah naungan jurinya Beka melapor bahwa Beka menyerang pasukan Taizong sendirian. Jelas itu adalah hal yang sangat-sangat bodoh. Kendatipun dia wanita, dia bisa membunuh beberapa prajurit Taizong. Dan dengan kekuatan balas dendam yang begitu sangat kuat, dia melesatkan tembakan panahnya dan hampir menembus tengkorak Taizong. Namun pada kenyataannya, Beka gugur dengan cara yang sangat-sangat menggenaskan. Sebagai seorang kaisar, dia mengakui keberanian Beka. Dengan begitu, dia mengirim kembali jasad Beka tanpa dilecehkan sedikit pun. Pukulan yang begitu sangat telak bagi Mansun. Dia sudah kehilangan calon adik iparnya. Sekarang dia kehilangan adik kandungnya sendiri. Dia pun melakukan upacara pemakaman Paso dan juga Beka secara bersama. Tidak dikubur seperti mayat pada umumnya. Dia ingin menghanyutkan jasad mereka berdua ke sungai dengan harapan mereka berdua bisa kembali bertemu di Laut Barat. Di sisi Samul, ternyata dia keluar dari benteng untuk menuju ke pasukan pusat yang ada di ibu kota untuk meminta bantuan. Namun sayang, di tengah perjalanannya dia ketahuan beberapa pasukan Taizong yang membuatnya harus melarikan diri untuk menghindar dari kejaran para prajurit musuh itu. Kembali ke medan perang, bangunan bukit sudah hampir bisa diselesaikan. Sedangkan di sisi Mansun, moralnya anjlok seanjlok-anjloknya. Sebesar apa hati seorang komandan jika orang-orang yang disayanginya gugur mendahuluinya? Di sana, Chu berusaha meningkatkan kembali moral komandannya, di mana dia mengatakan bahwa yang harus mereka lakukan adalah fokus kepada orang-orang yang masih hidup. Karena itulah harapan sebenarnya yang masih bisa mereka perjuangkan. Di sisi lain, Samul akhirnya berhasil mencapai tempat Jenderal Yeon. Dengan hormat, dia ingin Jenderal Yeon membantu benteng Ansi yang sudah diambang kehancuran. Jelas hal itu membuat Yeon begitu sangat murka. Samul bukannya melapor atas keberhasilan misinya, justru malah dia meminta bantuan Jenderal Yeon untuk membantu benteng Ansi dan si pengkhianat negara, yaitu Komandan Mansun. Dia mengatakan dengan sangat lantang bahwa Mansun bukanlah pengkhianat. Dia hanyalah pemuda sejati dari Goguryeo. Mungkin benar bahwa Mansun tidak patuh dengan jenderalnya, tapi satu hal yang pasti, Mansun selalu mempertaruhkan nyawanya untuk melawan pasukan Taizong, untuk melindungi masyarakatnya. Menurutnya, untuk apa Mansun bertarung sedemikian rupa kalau bukan untuk melindungi dan membela bangsanya? Dia adalah pemuda dan pejuang bangsa yang layak untuk mendapatkan sebuah kehormatan, bukan malah dianggap sebagai sampah buangan oleh sang jenderal. Kembali ke benteng Ansi, di sana Mansun memandang jauh di luar sana, di mana musuh sudah bersiap untuk menerkam hancur bentengnya. Dan tanpa disangka juga, dia tidak sengaja melihat beberapa anak-anak bermain di sampingnya, yang tanpa disangka, dia mendapatkan ide yang begitu sangat brilian akibat melihat anak-anak itu. Dengan begitu, dia langsung mengumpulkan semua penambang di desanya. Dia berencana untuk membuat sebuah terowongan bawah tanah untuk menuju ke titik pusat bukit yang dibangun oleh Taizong, di mana dia bermaksud untuk menghancurkan bukit itu dari bawah. Wondai sebagai ketua penambang siap untuk mengemban tugas itu, dan tidak perlu lagi sang komandan meragukan kemampuannya dan juga kelompoknya, karena mereka adalah para penambang terbaik yang ada di muka bumi. Langsunglah mereka melakukan pekerjaan yang berat dan panjang itu, di mana kelompok Wondai mulai menggali terowongan untuk menuju ke titik bukit Taizong. Dan hal itu tidak akan pernah disadari oleh Taizong itu sendiri.
Hari demi hari, berminggu-minggu telah berlalu, bukit raksasa Taizong pun telah selesai. Pemandangan yang begitu sangat mengerikan. Taizong yakin 1000% bisa menghancurkan benteng kecil yang sudah membuatnya stres itu. Bahkan dengan lantang, dia menyuruh anak buahnya untuk menyiapkan pesta kemenangan yang sebentar lagi akan mereka rayakan. Dan serangan terakhirnya itu akan dia lancarkan di keesokan harinya. Di sisi Mansun, dia melihat progres dari terowongan yang dia rancang yang juga hampir selesai. Titik terowongan tersebut tepat ada di bawah bukit yang dibangun oleh Taizong. Beberapa jam sebelum matahari terbit, sungguh sangat disayangkan, hujan turun dengan sangat deras, membuat pusat bawah tanah yang mereka gali akan dipenuhi dengan air. Dan ketika pagi datang, ratusan ribu pasukan Taizong sudah bersiap untuk melancarkan serangan yang sudah lama dia nantikan. Begitupun juga dengan Mansun, dia akan membakar pilar-pilar penyangga terowongan tersebut dengan harapan bukit itu akan ambruk karena kompongnya lapisan bawah tanah sehingga tidak bisa menahan beban bukit yang ada di atas sana. Namun sayang, karena hujan, kayu-kayu penyangga terlalu basah dan tidak bisa dibakar. Sempat terjadi kepanikan di sisi Mansun. Namun, tanpa disangka, para penggali itu yang dipimpin oleh Wondai memilih untuk memotong pilar penyangga kayu itu dengan kapak. Yang otomatis itu tidak akan membuat mereka bisa keluar ketika pilar itu roboh. Semua itu sudah menjadi tekad bulat bagi para penggali. Wondai dan kelompoknya siap berkorban demi kemenangan dan keselamatan bentengnya dan juga generasi-generasi penerus bangsa. Wondai juga berpamitan dengan ibunya yang memiliki kebutuhan khusus itu. Intinya, itu adalah proses perpisahan yang begitu amat emosional. 무대. 그럼. Dan mereka pun mulai memotong pilar-pilar itu dengan kapak-kapak mereka. Sedangkan di luar sana, malapetaka dan bencana sudah dimulai. Pasukan Taizong mulai membuka gerbang dan siap melumat habis seluruh pasukan Ansi. Sedangkan di bawah sana, para penggali hampir selesai mengapak pilar-pilar itu dan dengan begitu pula, bukit megah yang sudah dibangun Taizong berbulan-bulan itu hancur seketika. Dengan hancurnya bukit itu, sisa-sisa dari pasukan Ansi dengan komando langsung dari Mansun, mereka semua segera maju untuk mengakuisisi bukit yang roboh tersebut. Dan pada akhirnya, pasukan Ansi berhasil mengambil alih bukit itu. Taizong yang sudah tidak habis pikir dengan pemandangan yang ada di depan matanya. Dia begitu sangat kalap atas kehilangan bukit yang selama ini dia andalkan. Dan dengan kejam pula, dia langsung merobek tenggorokan dari si komandan unit yang mundur ketika pasukan Ansi mengambil alih bukit tersebut. Dengan nama besarnya sebagai sang dewa perang, dia tidak akan mundur. Dan tanpa pikir panjang, dia akan menggunakan strategi serangan penuh, memerintahkan semua ratusan ribu prajuritnya untuk menyerbu ke satu titik untuk merebut kembali bukit tersebut. Dan tidak akan berhenti sampai prajurit yang terakhir sekalipun.
serangan total akan dilakukan, di mana katakanlah dia tidak ada pasukan yang tersisa untuk lanjut ke Goguryeo, setidaknya dia bisa mendapatkan kepala Mansun. Satu kata untuk ini semua bro, nguweri. Perang masih berlanjut hingga hari sudah petang. Ansi begitu sangat luar biasa. Jumlah mereka tidak genap 5.000, tapi bisa membendung ratusan ribu serangan prajurit yang dimiliki oleh Taizong. Bahkan hari kembali pagi lagi, Taizong sudah bertekad untuk menghabiskan semua pasukannya untuk benteng kecil yang ajaib itu. Tidak ada kata lain selain kata maju yang terucap dari congornya Taizong itu. Pada akhirnya, pasukan Ansi pun sudah kehabisan amunisi panah mereka. Di sanalah Mansun memutuskan untuk mengambil langkah ekstrim. Dia meminta prajurit muda itu untuk mengambilkannya busur panah suci yang dia simpan di ruangannya. Busur panah itu adalah busur panah jarak jauh. Ukurannya begitu sangat besar. Dia akan membunuh kaisar dengan jarak yang sangat jauh. Jelas hal itu sangat mustahil. Tapi lebih mustahil lagi adalah kalau Ansi terus bertahan. Tidak ada cara lain. Mungkin dengan matinya Taizong, para prajuritnya akan mengalami drop moral dan pergi dari Ansi. Atau bisa juga mereka malah membara karena jenderal utama mereka telah dibunuh. Sumai itu belum tahu. Dengan pertahanan terakhir, para letnannya melindunginya. Sedangkan dia akan berusaha untuk melesatkan busur panah suci itu. Yang dimana tidak ada yang bisa menggunakan busur panah itu selain Dewa Goguryeo itu sendiri. Begitu sangat berat, pasukan terakhir Ansi dibantai habis-habisan oleh pasukan Taizong. Bahkan, prajurit muda kebanggaan Mansun terbunuh di depan matanya. Sehingga dengan emosi itulah, dengan sisa tenaga di lengannya, dia akhirnya berhasil meluncurkan anak panah suci itu. Ya, luar biasa. Busur panah suci itu berhasil mendarat tepat di mata kanan sang Kaisar Taizong. Belum cukup di sana, di detik itulah hal yang mustahil kembali terjadi. Ya, ratusan ribu pasukan Goguryeo yang dipimpin Jenderal Yeon pun datang ke tanah Ansi. Sehingga tanpa ada pilihan, sang dewa perang, Kaisar Taizong dari Kerajaan Tang, sang penguasa Cina, akhirnya dia menarik pasukannya untuk mundur dan kembali ke negara mereka. Dan dengan hormat pula, dia mengakui kekalahannya dengan benteng kecil yang selama ini dia remehkan.
Samul kembali menemui sang komandan dan disinilah akhirnya perjuangan besar mereka berbuah kemenangan. Di dalam sejarah, 3 tahun setelah mundurnya Taizong dari Goguryeo, Kaisar Taizong atau yang bernama asli Li Shimin benar-benar menyerah pada luka pertempurannya dan dia pun meninggal. Dia bilang ke seluruh penerusnya untuk jangan pernah menyerang Goguryeo lagi. Di akhir cerita, Samul pun berpamitan kepada sang komandan untuk kembali ke ibu kota guna meneruskan akademi militernya. Dan Samul berterima kasih kepada sang komandan karena telah melindungi Ansi, melindungi tanah kelahirannya, dan para masyarakatnya. Tidak ada kata-kata terbaik yang bisa dia ungkapkan. Semua itu adalah tentang perjuangan yang tulus untuk sebuah bangsa, untuk sebuah harapan, dan untuk masa depan. Dan film pun tamat. Baiklah bro, panjang sekali kisah ini, pesannya banyak sekali. Jadi cukup sekian dari saya Genu, mewakili Jam Film pamit undur diri, dan sampai jumpa di video selanjutnya.